Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita masuk pertemuan yang pertama kegiatan bimbel di bulan Agustus ini, tentunya dengan semangat kemerdekaan Bapak Ibu ya, di 78 tahun Indonesia Merdeka dengan slogan terus melaju untuk Indonesia maju. Termasuk kita selalu berusaha untuk memajukan pendidikan Indonesia ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung kembali di bimbel Inspirasi Galeri ini, yang mana kebanyakan yang mendaftar ini adalah dari alumni-alumni yang sudah pernah ikut sebelumnya. Alhamdulillah ini adalah bimbel lanjutan kita Bapak Ibu dari beberapa angkatan terakhir. Di Juni sampai Juli ini ada 3 angkatan, yang mana sudah ada yang tes juga di tahap 1 Bapak Ibu ya, kategori B. Namun masih ada kategori A maupun tahap 2 dan tahap 3 yang belum pretest. Ini artinya Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri gitu ya, dengan membekali diri dengan mengikuti bimbel ini salah satunya, dan hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi terus belajar, masih ada waktu, bukan berarti belum ada jadwal, tidak ada hal yang dilakukan. Nah ini, alhamdulillah juga peserta bimbel kita lumayan ya, satu kelas. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini masih di penyelenggara nih Inspirasi Bimbel Samarinda yang beralamatkan di Jalan Padat Karya, Samarinda Utara. Saya ucapkan juga selamat datang kembali di Inspirasi Bimbel. Selamat belajar Bapak Ibu ya. Tentunya kita di angkatan yang ketujuh ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Saya mengupdate semua soal, artinya dari FR-FR yang sudah ada, dari baik itu FR PPG maupun P3K, ini banyak sekali yang melaporkan bahwa soal yang kemarin itu banyak yang mirip dengan soal P3K. Nah, ini juga ada, saya juga menyiapkan beberapa sumber e-book gitu ya, ada 3 e-book yang saya siapkan, yang memang dalam waktu seminggu ini tim kami menyusunnya gitu Bapak Ibu, lumayan. Biasanya kalau di angkatan sebelumnya tinggal copy paste dari angkatan sebelumnya. Kalau ini betul-betul baru kita menyiapkan. Dalam 1 minggu ini juga biar kami terus berusaha gitu ya, mempersiapkan tryout dan materi-materi yang berkualitas. Bapak Ibu, jadi ini sebuah motivasi. Kesuksesan bukan hanya milik orang yang pintar. Kesuksesan akan datang kepada orang yang mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Ini menurut dari B.J. Habibie, saya ngutip ini Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang biasa saja pun punya kesempatan untuk sukses kalau mau dia orang berusaha gitu ya. Bahkan dari orang yang sukses, pengusaha pun bukan dari mereka yang intelektual kadang, tapi karena mereka mempunyai usaha, semangat yang tinggi, alhamdulillah Tuhan memberi jalan untuk itu, mereka sukses gitu ya. Namun kesuksesan itu perlu pengorbanan. Kesuksesan tanpa pengorbanan itu peluangnya kecil. Apa pengorbanan kita? Waktu gitu ya Bapak Ibu ya, usaha, biaya gitu ya. Nah ini termasuk Bapak Ibu, alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya, terus mendaftar juga administrasinya Bapak Ibu berkenan untuk itu, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti hasilnya pun dibalas yang lebih banyak lagi. Apakah masih terdengar Bapak Ibu? Masih Pak. Masih ya? Masih, Pak. Masih, Alhamdulillah, Pak. Jelas. dengar. Jelas. Masih Pak, masih dengar. Baru 40 orang yang bergabung nih kayaknya tampaknya. Ini Bapak Ibu, jadi tahapan PPG itu bukanlah sesuatu yang instan gitu ya. Perlu proses dan perjuangan Bapak Ibu untuk mencapai mendapatkan sebuah sertifikat pendidik itu banyak sekali langkahnya. Nah, di sini ada bahkan 10 tahapan.
Mungkin Bapak Ibu sudah menjalani gitu ya pendaftaran dan seleksi administrasi. Yang nomor 1 ini saya rasa sudah. Nah, cuman mungkin di tahap yang 2 ini, ya kan, lulus seleksi akademik ini yang perlu kita persiapkan. Tidak mungkin kita bisa melangkah ke tahap berikutnya kalau yang poin 2 ini belum. Ini Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi. Ini penting sekali. Nah, satunya persiapan gitu ya. Nah, kalau mungkin yang sudah UP itu mereka sudah menjalani mungkin. Saya lihat juga yang UP mereka lebih sibuk dengan tugas-tugasnya. Sehingga bulan kemarin pun bimbel UP itu tidak seberapa yang mengikuti. Sehingga bulan ini kami tidak buka lagi gitu ya. Hanya fokus kepada yang pretest gitu ya. Ini. Nanti setelah lulus seleksi akademik, konfirmasi kesediaan, penetapan calon mahasiswa, lapor diri. Nah, nanti ada materi di sini, analisis materi, beberapa SKS, desain pembelajaran, uji komprehensif ini kita akan diuji oleh dosen ya, secara langsung maupun secara online, berhadapan langsung gitu ya. Kemudian praktik pembelajaran inovatif ini kita PPL. Nah, kita praktik mengajar nanti di sekolah. Lalu yang terakhir adalah UKM PPG. Nah, uji kompetensi mahasiswa, pendidikan profesi guru, uji kinerja, ini berupa portofolio, kemudian UP 2 hari, ini maksudnya 2 hari ini sehari aja jatah kita. Tapi pelaksanaannya biasanya Sabtu dan Minggu, biasanya UP itu, ujian akhirnya. Kalau semua tahapan ini selesai, nah baru nanti kita dinyatakan lulus, barulah kita nanti mendapatkan sertifikat dan berhak juga mendapat tunjangan TPG, tunjangan profesi guru. Nah ini Bapak Ibu. Jadi 2 tes ini, yang tes awal dan tes akhir. Ini Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu di tes awal ini persiapannya dimatangkan sehingga nanti untuk tahapan berikutnya mudah. Kalau sudah lulus yang kedua ini, yang berikutnya ini mudah, menggiring saja biasanya. Yang awal ini yang utama sama yang akhir. Kenapa saya bisa menjelaskan ini? Karena saya sudah melaksanakan ini, ya. Saya nggak mungkin saya berbicara di depan Bapak Ibu sekalian tentang hal ini saya sendiri tidak ikuti. Alhamdulillah saya sudah mengikuti, saya sudah bersertifikat. Sehingga saya mampu menyampaikan pengalaman saya pada Bapak Ibu semua, gitu ya. Bapak Ibu, kemudian ternyata di PPG Daljab tahun 2023 ini yaitu ada kategori A dan B. Nah, kategori A ini yang sudah pernah tahun sebelumnya itu mengikuti seleksi akademik namun belum beruntung gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini lebih beruntung meningkatkan passing grade-nya. Karena ada standarnya sekitar 60 untuk tes awal, 70 untuk tes akhir. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi. Bukan hanya sekedar tes biasa lulus, tidak. Ada standar nilainya. Ini itu Bapak Ibu ya. Kemudian kategori B ini yang belum pernah terpanggil tapi sudah memenuhi syarat terpanggil melalui SIM PKB-nya. Namun ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini baru tahap 1 Bapak Ibu ya, Juli kemarin ya. Kemungkinan bisa bulan ini atau bulan depan nih ada lagi tahap kedua mungkin. Bapak Ibu. Dan perbedaannya lagi di seleksi yang sekarang ini sudah dilaksanakan di TUK, di tempat uji kompetensi seperti di SMA, SMK dan lain sebagainya yang mempunyai komputer dan jaringan yang internet yang baik, Bapak Ibu. Sehingga tidak bisa dilaksanakan serentak gitu ya, berapa puluh ribu secara nasional ini ternyata dibagi dalam 3 tahapan. Tapi insya Allah nanti akan semua dituntaskan di tahun ini. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu saja. Apakah dituntaskan? Apakah misalnya kategori A ini langsung diluluskan? Ya, itu nanti keputusan pemerintah. Misalnya Pak langsung diluluskan, yang ikut bimbel ini gimana Pak? Gitu ya misalnya. Seandainya saja, tidak rugi ke Bapak Ibu. Simpan filenya ya kan. Nanti kalau di ujian UP buka lagi, karena kurang lebih aja tuh antara yang pretest sama UP itu kisi-kisinya tidak jauh berbeda. Cuman variasi soalnya yang mungkin dirubah. Nah ini, kisi-kisi tidak jauh beda. Nah Bapak Ibu.
Nah, ini Bapak Ibu jadwal bimbel kita. Ini sudah disusun oleh tim Inspirasi Galeri. Mulai hari ini, malam ini, kita akan sudah melaksanakan pembukaan dan persiapan tryout. Insya Allah, itu mulai besok kita melaksanakan tryout awal atau pretest. Dan nanti juga di akhir ada post-test. Nah, mungkin soalnya ini hampir sama saja, cuman mengetahui kemampuan awal kita sebelum ikut bimbel bagaimana nilainya, dan setelah ikut bimbel bagaimana perubahannya. Nah, ini soalnya mungkin sama-sama kurang lebih saja gitu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu pelajari sehingga di akhir nanti nilainya lebih baik. Dan soal-soal yang tryout yang ada ini mengacu pada FR yang sudah ada. Jadi FR itu maksudnya field report, laporan yang sudah ikut tes. Oh, ini soalnya. Nah, kami rangkum tuh dari beberapa grup Telegram, channel YouTube, sudah kami rangkum tuh. Jadi Bapak Ibu tinggal aja, ibaratnya tidak repot lagi, tidak pusing lagi. Sudah kami fasilitasi untuk hal itu. Tinggal ikut saja sudah kan, enak sudah. Materi diberi, tryout diadakan gitu kan. Nah, semua kita siapkan ini. Nah, jadi ada perbedaan yang mendasar di bulan ini adalah bimbel literasi dan numerasi. Ini tambahannya Bapak Ibu. Literasi ini tentang membaca, tentang bahasa Indonesia, numerasi tentang hitungan atau matematika. Cuma dia lebih kepada banyak gambar-gambarnya tuh. Nanti Bapak Ibu lihat contohnya. Kemudian IPA, pedagogik, matematika, bahasa, sosial kepribadian, ini juga tetap ada, ya, berkaitan dengan minat bakat atau manajerial dalam P3K, IPS, PKN, dan ada juga kuis 1, 2, 3. Kuis ini mungkin sekitar ya 10 sampai 15 soal. Ini cuma penganyaan, penguatan aja, gitu, Bapak Ibu, tambahannya. Jadi semua 15 kali kegiatan ini. Sampai nanti tryout akhir. Nah, Bapak Ibu, semua ini fasilitas kita. Seandainya saja nanti ada perubahan, kita akan ganti. Misalnya siapa pematerinya berhalangan, kita ganti nanti. Tapi tidak menghilangkan jadwal ini. Misalnya saya ada kegiatan apa, berhalangan misalnya bimbel saya, mungkin saya ganti pada hari dan tanggal yang lain. Gitu, Bapak Ibu ya. Ini kemudian saya lanjutkan lagi, fakta mengenai pretest dan UP. Pretest itu adalah tes awal atau seleksi akademik untuk PPG. Ini Bapak Ibu. Dan sekedar penguatan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ini. Kemudian UP adalah tes akhir, berupa uji pengetahuan. Soal PPG itu sulit dan ada standar nilai atau passing grade. Nah, ini Bapak Ibu ya, perlu kita garis bawahi lagi. Nah, ini banyak yang beberapa kali tes masih gagal. Nah, ini mudah-mudahan setelah ikut ini ada perubahan, nanti lebih baik lagi. Banyak yang menganggap sepele sehingga tidak mau belajar. Nah, ini Bapak Ibu, banyak sekali hak mereka gitu ya. Bapak Ibu, di grup tuh banyak orangnya ribuan, tapi yang ikut tidak sampai 10%-nya. Nih Bapak Ibu, gitu ya. Nanti ketika tidak lulus baru menyesal. Bapak Ibu, sudah diajak gitu ya. Kita adakan ini, ayo belajar gitu ya. Dan biayanya juga ya terjangkau lah dibanding dengan yang lainnya, 300, 500 mungkin. Kalau kami ini sangat ramah di biaya, insya Allah terjangkau lah. Kami tidak juga terlalu banyak ini mengambil keuntungan, yang penting bisa jalan, bisa membantu kepada guru yang lain. Kemudian sudah ada bimbingan belajar tapi tidak mau ikut, itu terserah. Peluang sudah di depan mata, jangan disia-siakan, terutama yang sudah ada panggilan, yang sudah bersiap-siap ya, entah tahap 2, tahap 3, peluang sudah di depan mata. Kemudian bagi yang lulus sertifikasi tunjangan sudah menanti. Bagi yang guru swasta itu kisarannya sekitar 1.500.000 per bulan, dikali per 3 bulan cairnya jadi 4.500.000. Kalau yang di negeri ini sebulan gaji pokok. Nah, misalnya gaji pokoknya 2 juta dikalikan aja 3 bulan misalnya. Nah, kalau yang honor di sekolah negeri itu sama dengan mengikuti swasta tadi, 1,5. Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi syarat guru untuk menjadi guru profesional itu ada beberapa.
Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Memiliki kompetensi, pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang sudah memang ditunjuk oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan, Dirjen GTK, melalui Dirjen PBG, ditunjuk ya. Ada beberapa universitas yang ada di Indonesia, salah satunya di tempat kami di Kalimantan Timur ini ada namanya Universitas Mula Warman. Nah ini Bapak Ibu, mungkin ini tempat Bapak Ibu ada juga ya yang ditunjuk untuk itu. Setiap daerah mempunyai LPTK namanya Bapak Ibu, LPTK masing-masing gitu ya. Nanti di Jawa ada, di Sumatera ada, Sulawesi ada, Kalimantan ada, dan pulau-pulau yang lain. Setiap provinsi itu ada LPTK-nya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah ini beberapa poster yang sudah kami share gitu Bapak Ibu ya. Nih. Kami berikan ya Bapak Ibu, saking kami itu ada yang gratis juga sudah ini. Nah, share ke 3 grup. Itu Bapak Ibu ya, subscribe YouTube dan follow Instagram. Tapi ini hanya mengikuti tryout saja. Tidak mendapat file ataupun kunci jawaban. Nah, ini Bapak Ibu, hanya ikut tryout saja, mengetahui kemampuan. Kemudian tryout ordinasi ini sudah mengikuti tryout tanpa share, mendapatkan file soal dan kunci. Nah, hanya file soal dan kunci jawaban. Sedangkan yang paling lengkap adalah bimbel PPG, ini mendapatkan file soal, kunci, dan pembahasan. Jadi soal-soal yang di-tryout-kan ini nanti kita akan bahas secara detail, gitu ya, Bapak Ibu. Nah ini, dalam 10 kali pertemuan, kemudian tryout 2 kali, di awal dan akhir, kemudian kuis 3 kali. Kita seling-selingi di waktu luang, misalnya di akhir pekan, Sabtu Minggu, memang tidak ada kegiatan. Kita fokuskan di Senin sampai Jumat mungkin. Nah, jadi Sabtu Minggu ada nanti kita selingi dengan kuis melalui grup WA saja. Mungkin yang sudah ikut sudah tahu caranya itu. Ya, Bapak Ibu. Ini. Kemudian materinya ada literasi dan numerasi, pedagogi dan profesional. Kemudian kita juga akan membahas soal FR pretest gitu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi FR itu bentuknya gambar Bapak Ibu. Bukan file yang di-copy itu dalam Word atau PDF. Betul-betul tim kami dari gambar itu kami ketik ya. Betul-betul perjuangan kami dari gambar itu kami ubah ke teks ya, masukkan di ini kalau kita nggak semangatnya kurang ini nggak akan terlaksana. Jadi FR yang berbentuk gambar itu kita kita ambil teksnya lalu kita pindahkan ke tryout 100 soal itu Bapak Ibu. Nah ini. Kemudian fasilitator masih sama. Ini saya sendiri Pak Tajudin Nur ya. Ini untuk nanti saya pedagogik, sosial kepribadian dan literasi. Ibu Rusti Saprina ini numerasi, matematika dan IPS. Ibu Indah Wayuti ini tetap IPA, kemudian bahasa dan PPKN. Bapak Ibu, ada 3 mentor. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal, yang sudah alumni tidak asing lagi dengan ibu-ibu ini. Kemudian ini sudah tidak perlu lagi kita bahas, pendaftaran sudah mendaftar semua Bapak Ibu ya. Nah, untuk alumni kita ada berikan diskon dari 150 menjadi 125. Ini berlaku. Ikut yang berikutnya sudah pernah ikut dapat potongan. Kalau yang baru 150.000. Nah, ini Bapak Ibu. Ini contoh nih. Contoh soal literasi. Nah, nanti di soal literasi itu Bapak Ibu diberikan sebuah gambar seperti ini. Nah, baru nanti ada soal. Ini contoh Bapak Ibu soal ini. Silahkan dijawab. Berikut ini yang merupakan tujuan dari infografis di atas. Apa jawabannya Bapak Ibu? A. Menyampaikan informasi tentang pengertian jenis sanksi serta dasar hukum pada tindakan bullying atau perundungan. B. Menginformasi pentingnya melawan tindakan bullying, perundungan dan mengurangi korban. C. Menginformasikan presentasi korban bullying dan perundungan yang terjadi di Indonesia. D. Menyampaikan beberapa alasan mengapa pelaku bullying, perundungan melakukan tindakan tersebut.
Ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Mungkin. Nah, ini terlihat Bapak Ibu. Ada di sini kan apa dasar hukum. Nah, di sini jenis-jenis. Nah, nanti kita membaca informasi. Ini Bapak Ibu. Nah, tadi ada yang menjawab A. Nah, yang mana Bapak Ibu? Setuju jawabnya A ya? Yang A, Pak. Ya, yang A. Nah, ini contoh soal literasi. Ini saya masukkan juga di tryout nih. Literasi ada 10 soal, numerasi 10 soal, gitu ya. Dan lain-lainnya. Nih, kita variasi dari cuma bedanya tryout kami itu waktunya timernya 1 aja. Kalau mungkin kemarin tuh ada beda-beda. Nah, di sana kalau kami 1 timer aja. Bisa manggil. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh soal numerasi. Disajikan gambar seperti ini. Contohnya numerasi. Sarah membawa uang sebesar 150.000 untuk membeli beberapa barang di toko distributor murah meriah. Apabila Sarah mendapatkan diskon yang didapatkan Sarah sebesar berapa, Bapak Ibu? Silakan. Ada yang bisa jawab? Nah, ini uang yang dibawa Sarah 150.000, ya kan Bapak Ibu ya? 150.000. Nah, sedangkan di sini produk favorit ini harganya 50.000 per barang. Kalau dengan uang 150.000 ini berapa barang yang dapat dibawa, Bapak Ibu? Harga barang 50.000, uangnya 150.000. Berapa barang yang dapat dibawa? 3 barang. Nah, 3 barang. Nah, ini Bapak Ibu, beli 3, diskonnya berapa nih? 4%. Nah, ini. Kalau yang ini harus 300.000 karena satu produk ini 100.000, ya kan? Nah, kalau yang ini dengan uang 150.000 tadi bisa membeli produk ini yang 50.000 ini 3 barang, sehingga dia membeli 3 barang itu mendapatkan diskon 4%. Jadi jawabannya yang mana Bapak Ibu? Apa? Jawabannya yang A. Nah, ini contoh soal numerasi berdasarkan FR. Ini, Bapak Ibu. Oke. Cukup, nanti akan dibahas nanti saat bimbel. Lebih jelasin lagi nanti. Yang ini nanti Ibu Saprina bagiannya. Kalau yang ini nanti soal saya bagian literasi. Ini soal-soal ini Bapak Ibu diambilkan dari soal AKM, ONBK anak SD. Tuh. Kalau Bapak Ibu pernah mendampingi anak-anak tuh tahu soal-soal ini. Nah, karena kita guru SD, dikasih lagi soal yang seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, saya lanjutkan aturan kelas ya, mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Walaupun Bapak Ibu nanti berhalangan ya, tidak apa-apa. Kami siapkan juga rekamannya, gitu ya. Mungkin ada kesibukan dan lain sebagainya, setidaknya dapat rekaman dan filenya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, bimbel kita ini juga tidak terlalu memaksakan. Kalau berhalangan, tidak apa-apa. Kemudian, saling menghargai sama anggota bimbel dan fasilitator. Ini Bapak Ibu. Berkomentar baik dan sopan di grup WA maupun di saat Zoom. Mematikan mute saat fasilitator menjelaskan. Dan menghidupkan kembali ketika diminta atau sesi tanya jawab. 5, tidak menyebarluaskan materi atau video pembelajaran. Bapak Ibu ya, jadi mohon kerjasamanya nanti. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu ada tidak mengikuti aturan ini, mungkin sanksinya Bapak Ibu mohon maaf lagi, kemungkinan akan dikeluarkan dari grup gitu ya Bapak Ibu. Ini biasanya atau Bapak Ibu sendiri yang keluar gitu Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada. Saya yakin Bapak Ibu semua ini sudah paham aturan bimbel. Saya mempunyai sifat yang ini ya sebagai guru, sebagai teladan, saya yakin Bapak Ibu semua
bisa kerjasamanya untuk hal ini. Tujuan bimbel ini adalah memberikan pembekalan belajar peserta tanpa harus belajar keluar dan bisa diikuti dari tempat masing-masing, dan materi serta latihan soal sudah disiapkan biaya terjangkau. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan kecanggihan teknologi saat ini, kita bisa bertatapan, melihat langsung, tanpa harus bertemu. Nah, ini adalah menghemat waktu Bapak Ibu, walaupun dari rumah, gitu ya. Namanya bisa tetap belajar, gitu Bapak Ibu ya, tanpa harus datang menemui guru. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, belajar pun di mana saja dan kapan saja. Ini Bapak Ibu. Tidak mengurangi dari cara kita belajar. Sama insya Allah. Ini tetap nanti Bapak Ibu akan kita siapkan drive Google untuk menyimpan file-file materi ini di setiap pertemuan, dan juga saya akan bagikan nanti FR atau e-book yang penunjang, selalu tambahkan juga. Rekaman, insya Allah juga tetap ada kita siapkan. Jika berhalangan bisa diputar kembali. Bapak Ibu, oke? Ini contoh tryout, Bapak Ibu. Kasih tryoutnya, sudah bertimer juga. Nah, ini saya sampaikan dulu jadwal tryout sekarang. Jadwal tryout ini mulai besok jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Sampai dengan hari Senin itu jam 20 WITA atau jam 8 malam. Bapak Ibu. Kenapa? Karena jam 8.30-nya kita sudah ada kelas Zoom lagi. Jadi kami tidak menginginkan nanti gara-gara tryout tidak ikut Zoom, ya kan? Nah, ini. Jadi 2 hari ini Bapak Ibu betul-betul dimanfaatkan waktunya. Jam 8 tanggal 7 Agustus ini kita akan tutup aplikasinya. Tidak bisa dikerjakan lagi. Jadi kalau mengerjakan mulai besok sampai hari Senin ya, pagi sampai sore jam 8, Bapak Ibu. Kemudian pesertanya adalah bimbel Agustus, satu kelas, ada tryout donasi dan tryout free. Nah, tryout free ini setelah kami cek gitu ya Bapak Ibu, ternyata yang diupload tuh kadang tidak sesuai, yang diminta menyebarkan ke grup lain juga yang diupload gitu Bapak Ibu, tidak sama. Nah, ini kan mengelabui kami kan. Nah, jadi kami juga lebih selektif sekarang, kami cek lagi, kalau tidak sesuai kami cut. Jadi kami cut kalau memang tidak sesuai. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau seandainya memang malas nge-share, lebih baik ikut tryout donasi Bapak Ibu, ya kan? Daripada kita mengelabui orang lain gitu nah, dengan uploadan yang tidak sesuai. Tapi mau ikut tryout dengan jalan seperti itu tidak berkah Bapak Ibu. Ini saya sampaikan. Tuh. Lebih baik kalau memang tryout, syaratnya yang sesuaikan syaratnya itu. Apa yang diminta gitu Bapak Ibu. Jangan asal upload gambar sembarang, kami juga melihat hal itu. Bapak Ibu ya. Tuh. Kemudian panduan tryout di sini seperti biasa. Kemudian mungkin ini sekedar penguatan. Siapkan laptop atau HP dan pakai internet. Kemudian ketik ujian.com dan inspirasi galeri, masukkan username dan password. Nah, ini kebanyakan password ini salah. Kenapa salah? Kurang titik saja satu enggak bisa. Huruf besar dan kecil harus sesuai. Itu perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kalau tidak sesuai, tidak cocok, dia tidak mau. Nah, kesalahan bukan pada aplikasi, ternyata kepada kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, tolong diperhatikan. Waktunya 180 menit, satu kali, gitu ya. Untuk mengerjakan mulai besok jam 9 sampai lusa jam 8 malam. Silahkan dimanfaatkan waktunya. Ketika sudah mulai mengerjakan, tidak bisa di-pause, tidak bisa di-stop. Ketika mulai betul-betul siap, kerjakan gitu ya. 3 jam ini Bapak Ibu di depan laptop, nah, kerjakan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, nanti setelah memasukkan eugen.com inspirasi galeri itu, akan ada halaman seperti ini. Kliklah yang login ini Bapak Ibu ya. Login. Masukkan username-nya, password-nya, lalu login di sini. Nah, di sini ada lihat histori ujian, lihat petunjuk. Klik aja lihat petunjuk di sini.
Nah, nanti ada tombol mulai, silahkan dimulai. Gitu ya. Ini nomor soalnya di sebelah sini, ini waktunya Bapak Ibu. Terangannya, namanya dicek di sini. Nah, di sini. Soal yang sudah dikerjakan itu berwarna hijau. Yang belum dikerjakan berwarna putih. Yang sedang dikerjakan berwarna biru. Oke, itu panduan layout malam hari ini, Bapak Ibu ya. Apakah sudah? Sampaikan Bapak Ibu. Halo? Apakah masih menyimak apa yang kami sampaikan? Iya, masih menyimak, Pak. Masih, Pak. Iya. Pak, menyimak, Pak. Oke, terima kasih. Paknya ini ya. Sekarang saya absen dulu Bapak Ibu ya. Ini absen peserta. Ini absen yang sudah ikut apa namanya? Sudah pendaftar bimbel. Saya akan cek dulu. Nanti cukup saya sebutkan nama, bilang hadir atau tulis di komentar hadir. Nah, itu aja Bapak Ibu. Karena untuk apa? Kalau saya perkenalkan satu persatu mungkin waktunya terbatas Bapak Ibu. Jadi saya cukup mengabsen saja. Nah, jadi kalau memang hadir, bilang hadir atau kalau malas bicara, ketik aja di kolom komentar hadir gitu Bapak Ibu ya, yang saya sebutkan nanti. Oke. Saya akan beralih ke layar tel. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. saya Ya, akan Pak, absen sudah. dulu Bapak Ibu, bilang hadir aja ya. Aai Sumiarsih dari Kota Subang. Ada? Nanti Bapak Ibu dicek namanya, kalau belum ada cepat nanti japri saya. Karena data ini kita gunakan untuk besok. Namanya untuk tryout besok menggunakan username. Nanti kita buatkan dari data ini. Karena kalau nggak ada username nggak akan bisa diakses. Ahmad Rizal dari Lombok Timur. Ya, hadir. Ya. Terima kasih Pak. Selamat bergabung. Ana Hariroh dari Kota Semarang. Andri Prasetyo dari Kota Serang. Pak Andri, ada? Pak Anselmus Pepak dari Lembaga. Ada. Ini, mohon maaf, ini bukan lembaga tapi lembata ya. Ada kesalahan penulisan. Apa nih Pak? Lembata. Lembata ya. Oh, Lembata Pak ya. Iya, iya. Oke, kita koreksi ya Pak ya. Lembata gini. Iya, iya, benar. Terima kasih Pak. Ini alumni juga. Terima kasih. Ya. Bu Asniati dari Kota Medan. Hadir, Pak. Ya, selamat bergabung. Ya, Pak. Ibu Bingar Pracihna Putri dari Kota Kendal. Ibu Bentara Herman dari Kota Jakarta Selatan. Saya, Pak, hadir, Pak. Ya, selamat bergabung kembali Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ibu Cut Anita dari PD Jaya. Di mana PD Jaya ini ya? Ibu Desi Kusmalinda dari Tanah Datar. Hadir, Pak. Ya, selamat bergabung. Iya, Pak. Ibu Dian Hayati dari Solo Selatan. Hadir, Pak. Oke, selamat bergabung Ibu. Ibu Dian Hertanti dari Deli Serdang. Hadir, Pak. Oke, selamat bergabung. Bu. Elva Zakiyah dari Kota Brebes. Ibu Eli Kesumawati dari Palembang. Hadir, Pak. Ya, selamat bergabung. Ibu Elis Setiawati dari Jawa Timur. Hadir, Bapak. Oke, selamat bergabung. Ya, Ibu Eni
Rohyati dari Kota Tangerang. Ibu Enok Musidah dari Kota Cilegon. Hadir, Pak. Ya, selamat bergabung. Iya, Pak. Makasih. Ya, sama-sama, Bu. Ibu Erliana dari Pasar. Oke. Pasar Kaltim, Bu ya. Selamat bergabung. Ibu Esma Luhulima dari Jakarta Utara. Ibu Pipi Kusumaningrum dari Kota Surabaya. Ibu Hamriani dari Kota Pindrang. Ibu Hatiah dari Kota Ciamis. Hadir, Pak. Ya, selamat bergabung, Ibu. Ibu Iin Dwi Astuti dari Kota Bojonegoro. Hadir, Pak. Selamat bergabung. Ibu. Ya, makasih. Ibu sama-sama. Ibu Intan Asia dari Jakarta Utara. Hadir, Pak. Ya, selamat bergabung, Ibu. Bu Jelianti Situmeyang dari Kota Dairi. Assalamualaikum, Pak. Hadir, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu. Selamat bergabung kembali. Iya, Pak. Ibu Juni Hasanah dari Kota Banjarmasin. Hadir, Pak. Oke. Bu. Ibu Karina Rizky Aprilia dari Kebumen. Ibu Lamijem dari Nganjuk. Ibu Lestari Yuni Asri dari Kota Bogor. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah selamat bergabung. Ibu Lili Suhairi dari Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Ibu Linda Dewi Rezeki dari Kota Subulus Salam. Ada Ibu Linda. Ini kepala sekolah ini Ibu Linda ini. Ibu Liza Nurhayati dari DKI Jakarta. Ibu Mardiah dari Kota Samarinda. Ada? Oke. Ini satu kota dengan saya, Samarinda. Ibu Maria Ulpah dari Jakarta Selatan. Ibu Maria Yasinta dari Kota Hadir, Ruteng. Pak. Ya, selamat bergabung, Hadir, Ibu. Pak. Ya, selamat bergabung. Ya, Ini di provinsi mana nih, Bu? Sudah 3 kali, Pak. Oh iya, Bu. NTT. Bagus, Bu. Semakin sering, semakin ini ya. Bagus. Semakin. Ini dari mana, Bu? Ruteng ini dari provinsi apa, Bu? NTT, Pak. Oh, NTT, Nusa Tenggara Timur. Oke, terima kasih, Ibu. Pak Ahmad Kiso dari Penukal, Abab Lematang Ilir. Tak bergabung. Pak Ahmad Kiso, tadi saya lihat ada share screen juga, Pak ya? Sempat tadi di awal tadi saya lihat Pak Ahmad Kiso ada share screen. Ibu Mega Karlina Setiawati dari DKI Jakarta. Bapak Muhammad Hasanul Basri dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Selamat bergabung lagi. Luar biasa ini dari semua pulau nampaknya ada perwakilan. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi Bapak Ibu dengan adanya teknologi sekarang ini melalui grup bisa terkoneksi dengan teman-teman se-Indonesia. Oke. Muzalipah dari Jakarta Selatan, Ibu Muzalipah. Ibu Nani Hardianti dari Kota Palopo, Sulawesi ya. Ibu Neni Nurbayani dari Jakarta. Hadir, Pak. Oke, selamat bergabung Ibu. Ibu Nila Muji Rahayu dari Tulang Bawang. Ya. Oke, kita lewat. Kita cepat saja. Ibu Nur Alfia Yuniarti dari Kota Tangerang.
Ibu Nurul Faiza dari Kabupaten Jember. Ibu Nurustinaya dari Tegal. Hadir Ada Bapak. itunya, suaranya udah dibuka. Ya, terima kasih Ibu sudah bergabung. Ibu Oyong Lisa Mawardi dari Bojonegoro. Ibu Pujiati dari Kota Batam. Ibu Perwati Indra Wahyuni dari Samarinda. Selamat bergabung. Ini Ibu satu kota juga. Walaupun saya belum pernah bertemu langsung juga. Ibu Reniati dari Jakarta Selatan. Ibu Resti Resnawati dari Jakarta Utara. Jika memang ada, bisa bilang hadir Bu ya. Kalau tidak, kita lewati. Ibu Resti Resnawati, Ibu Reniati, Ibu Reni Juliana Putri dari Sidoarjo. Ibu Rizka Husni dari Belopa atau Lu. Ibu Romawati dari Bojonegoro. Pak Sajuli dari Jakarta Selatan. Ibu Siti Alifah dari Banjar, Kabupaten Ciamis. Ibu Siti Aminatul Zahroh dari Jombang. Ibu Siti Hawa dari Pindrang. Sulawesi. Hadir Pak. Oh, selamat bergabung Ibu. Ibu Hawa. Siap, terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu Siti Masyarah dari Pesawaran. Hadir. Oke, selamat bergabung Ibu ya. Ibu Siti Mufaridah dari Jombang. Banyak banget yang Ibu Sri Hidayah dari Magelang, Jawa Tengah. Ya, sekali ya, daerah yang berbeda. Ibu Sri Ramadana dari Bandung. Ibu Suhartini. Halo, ada Ibu ya? Oke, selamat bergabung Ibu Sri Ramadana. Ibu Suhartini dari Sumbawa. Hadir Pak. Selamat bergabung kembali Ibu Suhartini. Terima kasih Pak. Oke. Ibu Sularsi dari Brebes. Ibu Selawati dari Bojonegoro. Ibu Sutirah dari Cilacap. Hadir Pak. Oke, selamat bergabung lagi Ibu. Iya Pak, makasih. Walaupun Ibu sudah UP Bu ya, persiapan UP. Iya Tapi Pak. tidak masalah Bu, materinya ini kan bisa juga untuk UP. Iya Pak, siap. Oke, selamat bergabung kembali. Ibu Sutirah juga alumni. Ibu Bapak mohon maaf, Pak Syarifudin dari Kabupaten Tapanuli. Nah, Hadir Pak. ya, selamat bergabung lagi Pak. Banyak saya dari alumni ini kebanyakan. Karena ini adalah bimbel lanjutan gitu Bapak Ibu. Dan Ibu Tentri Ridwan dari Samarinda, dari Palaran ini Ibu. Ada Bu ya? Ada Pak. Oke, selamat bergabung. Baik Pak. Ibu Tentri Ridwan. Ibu Tri Wahyuningsih dari Tanah Bumbu. Hadir Pak. Oke. Selamat bergabung kembali Ibu Triyado Widodo dari Cilacap. Selamat bergabung kembali Ibu Trivena Keke Kojong dari DKI Jakarta. Hadir Pak. Oke, Selamat malam. selamat malam dan selamat bergabung kembali Ibu Terima Tutik kasih. sama-sama. Ibu Tutik Rahayuningsih dari Bojonegoro. Ibu Ulfah Khairul Azizah dari Jember. Ibu Umi Farihah Rohmawati dari Kebumen. Hadir Pak. Oh ya, selamat bergabung lagi Ibu Oke. Umi. Oke. Ibu Umi Tarwiyah Fajartini dari Jember. Ibu Wiwin Ernawati dari Waikanan. Hadir Pak. Ya, selamat bergabung. Waikanan di mana Ibu? Provinsi Lampung Pak. Oh, Lampung. Oke. Sumatera ya Bu berarti? Iya Pak. Bu Yuli Nur Katikasari dari Pati. Bu Yulia Eva Lestari Lombok Timur. Hadir.
Hadir, Pak. Ibu. Oke, selamat bergabung Ibu Yulia, Bu Yuli, Ya. Ibu Yuniarti dari Selamat DKI Jakarta. malam. Selamat malam juga Ibu Yuniarti dari DKI Jakarta. Oke. Kemudian ada juga yang belum saya ini ya. Saya masukkan juga yang tryout donasi. Untuk ini tidak terlalu banyak untuk angkatan ini. Kalau yang angkatan bulan lalu itu sampai lumayan. Sekitar 70-an. Kalau ini tidak sampai segitu. Ini diantaranya sudah daftar Ibu Sulfi Fauzia, Ibu Herawati Pasaribu, Ibu Muslimah, Ibu Karina Rizky, Ibu Alik, dan Ibu Diah Trimurni. Nah ini sudah donasi gitu ya. Ada juga tryout share, ada sekitar 34 orang yang terdaftar. Insya Allah nanti besok akan kami bagikan atau pesertanya gitu ya di grup tryout pretest. Nah, nanti dipantau saja itu Bapak Ibu ya. Nanti yang ikut insya Allah kita buatkan kalau memang yang diupload sudah sesuai dengan apa yang diminta itu Bapak Ibu. Oke, senang sekali saya malam hari ini bisa mengabsen gitu Bapak Ibu. Ternyata luar biasa dari seluruh Indonesia. Kami juga tidak menyangka daerah-daerah seluruh Indonesia bisa terjangkau dari bimbel kami gitu Bapak. Jadi kami terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah bergabung. Semoga nama-nama ini nanti adalah termasuk nama-nama yang lulus pretest nanti maupun UP. Amin. Amin. Bapak Ibu. Amin. Nah, Ya Allah, amin. nama-nama ini nanti yang akan termasuk nama-nama yang lulus nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan Amin, usaha, Amin. dengan berdoanya Terima kasih nanti, doanya. mudah-mudahan semua doanya dikabulkan oleh Tuhan kuasa. Bapak Ibu ya. Oke, saya stop share dulu. Ada yang check out itu Bapak Ibu, saya dengan Shopee gitu ya. Saya cek lagi di chat ya. Isinya tadi. Oh ini. Hadir ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah berkomentar. Hadir dan oke. Sudah lihat. Bapak Ibu, 5 menit lagi kita untuk durasi malam ini tadi cukupkan 1 jam aja karena pembukaan aja Bapak Ibu ya. Nanti mungkin di materi berikutnya bisa kita tambah mungkin. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa mungkin sekitar 1 atau 2 orang, silahkan. Kalau yang bertanya. Ada Bapak Ibu? Sudah. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau yang disampaikan. Boleh. Ya silakan Ibu Yulia Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya. Waalaikumsalam. Oh, iya. Iya. Dari kabar miring yang kita tahu mungkin sama di beberapa kota. Kalau di Lombok Timur kemarin ada isu Pak, kalau kategori A tidak ikut tes gitu. Tapi tidak sebagai pantangan untuk kami walaupun ada isu itu tidak kita tahu apakah hoax atau tidak. Dan yang terpenting kita tetap maju, ikut bimbel, kita belajar dan belajar. Kita tes atau tidaknya mungkin itu hal belakang Pak. Cuman itu aja sih Pak. Terima kasih Ibu Yulia Lestari gitu ya. Dari Lombok tadi Bu ya. Oh iya di Lombok Timur. Oke, memang saya juga mendengar kabar itu Bu. Kategori A tidak tes lagi. Nah, ini adalah kabar angin. Bukan kabar yang resmi dari pemerintah. Ya, Jadi jangan sampai Bapak Ibu pengaruh kabar itu sehingga tidak mau belajar lagi. Nah, ini yang kita takutkan. Makanya itu. Ini kan kabar angin itu bisa benar, bisa tidak. Kalau memang benar, ya alhamdulillah Bapak Ibu.
Nah, ini tetap aja belajar. Tetap aja belajar, saya sarankan tetap aja belajar. Jadi seandainya nanti memang ada tesnya, Bapak Ibu sudah siap. Kalau memang tidak ada tesnya, pemutihan, itu tidak rugi Bapak Ibu. Pelajaran yang sudah dapat ini nanti bisa bermanfaat juga saat Ibu PPG maupun UP. Iya, oke. Kemudian file yang ada nanti saya buatkan di Google Drive itu, Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu download ya, e-book yang kami bagikan. Suatu saat mau tes dibaca lagi. Jadi tidak ada ruginya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai dengan ada berita seperti itu membuat kita malah tidak mau belajar. Juga toh tidak ada tes lagi. Kata siapa? Pemerintah. Ya, kecuali itu ada resmi, surat edaran resmi dari Kemdikbud, baru Bapak Ibu betul lega. Kalau cuma masih kabar angin, ini sebaiknya tetap aja belajar. Bapak Ibu ya, tetap aja belajar. Kategori A atau B yang belum pretest, tetap aja belajar. Tapi tetap nih Pak, kita pantau dari SIM PKB, tapi sampai detik ini belum ada panggilan tes gitu. Ya, itu, Tapi Bu. di pungkiri kita belajar Pak. Ya, guru yang profesional selalu belajar, Bu. Selalu up to date dengan perkembangannya kan. Nah, selalu antisipasi, selalu ibaratnya dengan kabar yang terbaru selalu up to date. Bu ya? Iya. Iya. Ya, kita juga belajarnya nggak keburu-buru. Santai gitu ya. Kalau bulan kemarin tuh sempat ini sampai kami itu satu malam tuh 2 Zoom. Karena ada 2 kelas, ada kelas pretest, ada kelas UP. Kalau untuk bulan ini mungkin kelas pretest aja. Malam 1 aja. Itu Bu ya, mungkin. Jadi walaupun ada berita seperti itu tidak jadi tidak jadi tantangan atau halangan buat belajar. Oke, terima kasih Ibu Yulia. Oke, terima kasih Pak, sama-sama. Satu lagi buat bisa? Satu pertanyaan lagi? Boleh? Ada, raisen aja Bu. Soal pertanyaan. Erliana Pak, mohon izin bertanya. Oke, silakan Ibu Erliana, satu lagi ya. Mohon izin Pak ya. Ya. Maaf sebelumnya. Ini kategori A ini kenapa sih Pak? Kok nggak dipanggil, nggak ada tes? Apakah kita tidak untuk ditetapkan lagi atau kita ini kita dipermalukan untuk akademiknya, tes akademiknya Pak? Terima kasih Pak. Oke, Bu Erliana. Mungkin pemerintah saat ini memang memfokuskan untuk yang belum sama sekali tes. Itu Bu ya. Jadi tapi intinya Bapak Ibu sabar itu aja. Saya sampaikan sabar aja dulu. Sabar aja. Kita berpikir positif, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini ada edaran kembali dari pemerintah. Apakah yang A ini diulang ataukah memang langsung luluskan. Nah, ini kita nggak tahu. Kalau ada kejutan langsung lulus pretestnya aja ya kan, lulus pretestnya, ikut kuliah, tapi di akhir nanti ada lagi UP-nya. Jadi ibaratnya berpikir positif, pemerintah karena memang yang banyak yang ditangani beberapa dari semua daerah nih banyak sekali, jadi bertahap Bapak Ibu, apalagi sistem TUK ini saya rasa salah satu penyebabnya. Kalau sistem online yang daring seperti dulu, daring domisili itu banyak karena masing-masing dari rumah masing-masing. Nah, ini berapapun banyak dia kuotanya, tapi kalau ada TUK ini terbatas ini anggaran dan juga kuota. Tapi Bapak Ibu tetap sabar aja. Soal tahun ini ada, yang penting SIMPKB kemarin sudah terpanggil kembali, mudah-mudahan nanti ada segera kabar baik, itu Bapak Ibu. Amin. Semoga ada nanti kabar baik, tetap sabar aja. Itu aja pesan saya, tetap sabar aja. Iya Pak, mudah-mudahan langsung Ya, Pak. terpanggil ya Pak. Ya semua akan indah pada waktunya. Iya. Nanti. Itu Amin. aja. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, itu aja Bapak Ibu. Tetap sabar dulu, menunggu yang B pun juga ada yang belum Bu ya. Yang B tahap 2, tahap 3 juga masih menunggu. Jangan galau, tetap aja belajar, tetap aja beraktivitas seperti biasa. Seperti Bapak Ibu ya. Nanti kita percayakan dengan pemerintah.
Kita pantau aja semuanya dari SIM-PKP maupun dari grup-grup yang terpercaya. Itu Bapak Ibu ya. Saya rasa sudah cukup untuk malam hari ini. Kita kurang lebih 1 jam sudah di ruang Zoom ini karena hanya pembukaan saja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom ini dari awal sampai akhir. Dan bagi yang namanya tidak tercantum, khususnya ikut bimbel yang belum saya sebutkan tadi, nanti bisa hubungi saya. Biar secepatnya dibuatkan akun tryout besok, gitu ya Bapak Ibu. Karena saya juga setelah ini mempersiapkan juga untuk tryout besok, jadi saya nggak bisa berlama-lama malam hari ini karena masih ada yang saya tuntaskan untuk persiapkan besok soal tryout dan lain sebagainya. Gitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Bu, oke kita foto dulu Bapak Ibu, dokumentasi aja. Bapak Ibu, stop dulu, record dulu. Terima kasih.